Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dosen FSD dan hadirin sekalian. Selamat datang di acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Matematika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irlayu Suda, berlaku sebagai pembawa acara. Sebelum rangkaian acara pada hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain boleh menyesuaikan. Ya Allah Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk melaksanakan debat walaupun secara online. Tuhan, kami akan memulai debat pemilihan calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Matematika. Kami mohon berkat penyertaan-Mu dari awal, tengah, hingga akhir. Biarlah acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian doa kami Tuhan, dampingilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Baik, kepada para hadirin sekalian, dipersilakan untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, dipersilakan untuk berdiri dan menjadi kita akan menyanyikan lagu Himne Sanata Dharma. Kepada para hadirin, dimohon untuk tetap berdiri dan mengepalkan tangan di dada. Semoga usaha kita
Baik, para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Prodi Matematika. Kepada Bapak Hartono SSI MSc PhD, dipersilakan waktu yang layarnya. Terima kasih Yuda. Ya, selamat sore semuanya. Ini sudah sore gitu ya. Sebelumnya saya memintakan maaf untuk menyampaikan permintaan maaf dari Bu Ani gitu ya. Seharusnya Bu Ani akan mendampingi acara debat kali ini gitu ya. Beliau sebagai Wakaprodi yang mengurusi kegiatan kemahasiswaan itu sebenarnya akan bersedia untuk hadir di hari ini, tapi kemudian tiba-tiba tadi ada kegiatan lain yang harus dilakukan gitu ya. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada BEM gitu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, dalam hal ini KPU FST gitu ya, yang telah menyelenggarakan acara debat ini ya. Dengan debat ini harapannya adalah supaya para mahasiswa bisa mengetahui visi misi kandidat yang akan nanti memimpin HMM ke depan ya gitu ya. Banyak hal yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulu Anda gitu ya, pendahulu dari HMM gitu ya. Kemudian tapi walaupun hal baik itu baik dilanjutkan dan juga mungkin ditingkatkan lagi ya. Kalau Anda dengarkan berita akhir-akhir ini gitu ya, akhir-akhir ini kemudian ada juga perwakilan dari Prodi Matematika menjadi juara di Olimpiade gitu ya, Olimpiade terus di tingkat tapi baru tingkat regional gitu ya, di tingkat regional di LL Dikti juara gitu ya kita kemarin, kemudian mewakili ke tingkat nasional tapi belum berhasil gitu ya. Tapi walaupun itu prestasi itu cukup baik di lingkungan perguruan tinggi swasta gitu ya, itu program studi matematika itu ya katakanlah bisa dikatakan nomor 1 lah gitu ya. Kemudian kalau kelas yang lain juga berprestasi gitu ya, ada kemarin baru pengumuman itu Big Data Challenge gitu ya, ada lomba Big Data gitu ya, artinya mengolah membuat program pakai machine learning gitu ya, dan kakak Anda gitu ya, itu masuk ke dalam 10 besar gitu, masuk nasional, mungkin ada di sini gitu ya. Jadi Anton, kemudian Stephen, kemudian Marcel gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu yang baik itu baiknya dilanjutkan gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk kepengurusan yang lalu gitu ya. Kepengurusan yang lalu nanti akan digantikan oleh adiknya gitu ya. Itu saya tahu bahwa mungkin tidak banyak yang didapat dari segi materi kalau Anda menjadi pengurus dari HMM gitu ya. Karena kemungkinan banyak waktu yang terbuang, banyak waktu yang harus Anda curahkan, tenaga gitu ya. Mungkin juga materi yang harus dikeluarkan. Tapi di balik itu semua sebenarnya ada sesuatu pelajaran yang Anda dapatkan gitu ya. Ada sesuatu yang berguna juga kalau menjadi pengurus atau menjadi katakanlah anggota gitu ya, mengurusi itu, karena Anda punya katakanlah tempat untuk mengembangkan diri, terutama yang berkaitan dengan soft skill gitu ya, soft skill. Anda bisa belajar leadership, belajar memimpin orang, kemudian juga bekerja sama, kemudian bernegosiasi kalau Anda membuat kegiatan dengan pihak luar gitu ya, entah dari pihak sponsor atau juga dari pihak universitas ya gitu-gitu. Anda tahu bagaimana merancang anggaran yang baik dan seterusnya. Dan itu semua saya pikir akan kembali ke Anda juga sebagai pengurus gitu ya. Nanti Anda menjadi lebih matang, dan itu nanti berguna ketika Anda masuk dunia kerja gitu ya. Terutama kalau kalau masuk ke lamaran itu tidak semata-mata IP yang nomor 1 gitu ya, tapi juga harus diimbangi dengan soft skill yang baik ya, attitude yang baik, kemudian kepemimpinan dan seterusnya. Jadi itu, kemudian selamat berdebat bagi pasangan. Terima kasih sudah bersedia untuk memimpin HMM ke depan, dan harapannya tambah maju HMM yang kemudian terima kasih juga pada kemarin menjadi pengurus gitu ya di tahun lalu. Saya tahu ini tidak mudah karena ini pandemi gitu. Kegiatan terpaksa harus cancel, tapi di sela-sela katakanlah ya kesibukan Anda semua untuk kuliah online, tapi tetap juga berusaha untuk melaksanakan kegiatannya ya, walaupun dengan format yang lain online gitu ya.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya juga minta maaf, nanti mungkin nggak bisa menungguin Anda gitu ya. Saya harus pamit karena ya tadi ini kan mendadak gitu ya. Saya sudah punya acara gitu ya, kemudian kita harus menggantikan itu. Itu saja, saya kembalikan ke MC. Yuda, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih atas sambutan dari Pak Hartono. Kepada para hadirin, untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengenalan paslon. Untuk paslon 1, dipersilakan untuk melambaikan tangan kepada para hadirin. Baik, terima kasih. Untuk paslon 2, dipersilakan untuk melambaikan tangan kepada para hadirin. Terima kasih paslon. Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Pada saudari Tasya, saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Yuda selaku MC. Selamat sore para hadirin dan mahasiswa sekalian yang berada dalam room Zoom meeting ataupun yang menyaksikan melalui live streaming YouTube KPU FST. Selamat datang di debat pemilihan ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Sanata Dharma periode 2020-2021. Saya, Tasya Gani, selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada saat ini. Debat pada kali ini akan terbagi ke dalam 3 segmen. Segmen pertama, para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia secara bergantian. Pertanyaan akan berhubungan dengan kondisi yang ada di lingkungan Fakultas Sains Teknologi maupun kondisi sosial yang ada di masyarakat. Kemudian, segmen kedua, para paslon nomor urut akan memberikan pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh paslon nomor urut lain. Di segmen terakhir, yaitu segmen ketiga, para paslon nomor urut akan menjawab pertanyaan dari audiens yang menyaksikan debat ini. Untuk itu, bagi audiens yang ingin memberikan pertanyaan kepada para paslon nomor urut, dipersilahkan untuk mengetikkan pertanyaan pada kolom live chat, baik yang ada di room meeting Zoom maupun yang menyaksikan melalui live streaming YouTube. Akan ada panitia yang memilihkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan secara langsung kepada para paslon nomor urut. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali peraturan debat untuk paslon nomor urut maupun hadirin yang berada dalam Zoom meeting debat pada kali ini. Peraturan paslon nomor urut selama debat. 1. Paslon nomor urut diwajibkan untuk menyalakan kamera selama acara debat berlangsung. 2. Paslon nomor urut diwajibkan untuk berada di tempat yang berbeda selama acara berlangsung. 3. Pada saat menyiapkan jawaban, paslon nomor urut dapat saling menghubungi satu sama lain melalui telepon atau media lain dan mematikan mic pada Zoom. Dari tiap para paslon, nomor urut diberikan waktu selama 30 detik untuk menyiapkan jawaban untuk setiap pertanyaan. 5. Paslon nomor urut diberikan waktu selama 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. 6. Paslon nomor urut dilarang memberikan jawaban dan atau pertanyaan yang mengandung unsur sara, bersifat provokasi, atau bersifat menyerang paslon nomor urut lain. Peraturan hadirin selama debat. 1. Hadirin diperkenankan untuk menyalakan kamera pada Zoom meeting selama acara berlangsung. 2. Hadirin tidak diperkenakan menyalakan mic pada Zoom selama acara berlangsung. 3. Hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan untuk segmen 3 diperkenankan menuliskan atau mengajukan pertanyaan pada kolom chat, pada Zoom meeting, dan kolom komentar pada live streaming YouTube. 4. Hadirin dilarang melakukan tindakan provokasi, mengajukan pertanyaan yang mengundang unsur sara, atau bersifat menyerang paslon nomor urut selama acara berlangsung. Apabila ada yang melanggar, baik paslon nomor urut maupun hadirin, maka panitia berhak memberikan sanksi yang telah ditentukan. Demikianlah peraturan untuk paslon nomor urut dan hadirin selama acara debat berlangsung.
Diharapkan peraturan tersebut dapat dipatuhi agar rangkaian acara dapat berjalan lancar dan kondusif. Sekarang kita akan segera memasuki acara debat. Untuk itu, saya memperkenalkan kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Matematika periode 2020-2021. Paslon nomor urut 1, Ketua Albertus Bagus Setianto. Wakil Ketua Cornelia Adinda Putri Mentari Kinanti. Visi, mengembangkan matematika Universitas Sanata Dharma menjadi sebuah keluarga utuh yang berpegang pada prinsip 4C, competence, conscience, compassion, commitment. Misi, 1. Menjadikan himpunan mahasiswa matematika sebagai medium informasi dan aspirasi bagi mahasiswa matematika Universitas Sanata Dharma. 2. Menyelenggarakan dinamika antar mahasiswa matematika Universitas Sanata Dharma yang kooperatif. Paslon nomor urut 2. Ketua Markus Joni Higaang. Wakil Ketua Egreta Dwindra Maulida. Visi, mewujudkan himpunan mahasiswa matematika sebagai penggerak utama yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa, baik internal maupun eksternal. Misi, 1. Memberi ruang bagi mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi, bakat, serta minat. 2. Menjadi wadah bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Matematika. Baik, itu dia perkenalan calon ketua dan wakil ketua mahasiswa Matematika Universitas Sanata Dharma periode 2020-2021 beserta visi dan misinya. Baiklah, mari kita memasuki segmen 1 debat pada kali ini. Saya akan kembali menjelaskan. Untuk segmen 1, masing-masing paslon akan mendapatkan pertanyaan yang sama dengan waktu durasi diskusi 30 detik, serta waktu menjawab selama 2 menit. Dan dalam urutan menjawab akan dilakukan dengan sistem bergantian atau selang-seling. Misalkan, pertanyaan 1 akan dijawab oleh paslon nomor urut 1 terlebih dahulu, lalu diikuti oleh paslon nomor urut 2, dan pertanyaan 2 akan dijawab oleh paslon nomor urut 2, dan diikuti oleh paslon nomor urut 1. Pertanyaan akan saya bacakan 2 kali, dan tidak ada siaran ulang. Pertanyaan berlaku untuk kedua paslon. Baik, untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan untuk kedua paslon. Sebutkan masing-masing 2 kelemahan dan kelebihan kalian dan seberapa besar nilai komitmen dan keseriusan menjadi calon ketua dan wakil ketua dalam range interval tertutup 1 sampai 10. Baik, pertanyaan akan saya ulang. Sebutkan masing-masing 2 kelemahan dan kelebihan kalian dan seberapa besar nilai komitmen dan keseriusan menjadi calon ketua dan wakil ketua dalam range interval tertutup 1 sampai 10. Untuk kedua paslon, diberikan waktu diskusi 30 detik dimulai dari sekarang. Adalah salah jadwal. Seringkali kami jadwalnya bertabrakan, jadwal harian lah, maksudnya seperti hari ini mau apa, tapi kami bertabrakan sehingga kadang suka nggak ketemu. Menambahi jawaban dari pasangan saya, kelebihan kami adalah justru dengan perbedaan pendapat itu, kami bisa menemukan solusi-solusi lain yang berasal dari opini kami yang berbeda, jadi kami bisa mengambil jalan tengah yang justru itu merupakan solusi yang lebih baik daripada opini-opini yang sebelumnya.
Kemudian kelebihan kami yang kedua, kami mempunyai niat. Karena komitmen kami dari skala 1 sampai 10, kami berkomitmen 10 untuk HMM. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Waktu masih tersisa 40 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Dari pasangan paslon nomor urut 2, kami sendiri memiliki kekurangan, yaitu kurangnya percaya diri dalam diri kami untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga membuat untuk Maaf, untuk paslon 2, apakah bisa diulang? Baik, untuk pasangan paslon Greta, apakah bisa menggantikan? Waktu 2 menit akan dimulai dari sekarang. Jadi untuk kekurangan kami, kita kurang percaya diri buat ngomong, speak up di depan publik. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kita sering kurang komunikasi. Jadi karena kita nggak punya jadwal yang sama, jadi komunikasi kita agak terkendala. Untuk kelebihannya, dengan komunikasi itu, kita jadi makin meluangkan waktu untuk saling berkomunikasi gimana caranya. Jadi kita harus meluangkan waktu, kita disiplin waktu, gimana caranya bisa ketemu. Terus yang kedua, kita kelebihannya mampu bertanggung jawab atas semua apa yang udah dilakuin, apa yang udah jadi komitmen. Dan komitmen kita sebagai ketua dan sebagai calon ketua dan wakil ketua, kita akan akan menjadikan HMM yang lebih baik, disiplin, tegas, dan berani. Terima kasih, sekian. Ya, baik, terima kasih. Sisa waktu masih 50 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya Markus ingin menambahkan, cuman ini kayak jaringannya jelek deh. Jadi, sekian aja. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, akan saya bacakan untuk kedua paslon. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan umum di organisasi seperti masalah prioritas, tekanan, dan perseteruan antar anggota? Apakah pemberian hukuman atau sejenisnya dibenarkan? Baik, pertanyaan akan kembali saya ulang. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan umum di organisasi seperti masalah prioritas, tekanan, dan perseteruan antar anggota? Apakah pemberian hukuman atau sejenisnya dibenarkan? Untuk kedua paslon, diberikan waktu diskusi 30 detik dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1, waktu diskusi telah habis. Saya persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Kami setuju dengan pengadaan hukuman kepada pertama, kami akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan seluruh anggota himpunan mahasiswa matematika, tentunya dengan mengadakan rapat dan memberikan tentunya akan kami berikan sanksi
terhadap perseteruan tersebut, entah dalam bentuk denda maupun pendisiplinan, tergantung dengan bobot dari perseteruan tersebut. Ya, Mungkin sekian baik. dari saya. Terima kasih. Sisa masih tersisa 1 menit. Apakah ingin ditambahkan? Saya akan menambahkan, jadi sebelum terjadinya perseteruan atau apapun itu, kita tuh di awal udah ngasih aturan, harus di awal organisasi ngasih. Maaf, Egret. Ya. Dari paslon 2 nanti akan saya berikan waktunya. Ini untuk Ini Markus paslon 2. Oh ya, maaf. Silakan dapat dilanjutkan. Kita dari awal udah ngasih aturan, udah ngasih apa yang bakal terjadi di organisasi. Jadi kita udah ngasih tahu. Jadi buat meminimalkan biar nggak jadi perseteruan prioritas itu. Bahkan hukumannya pun kita kasih yang tegas. Sekian. Mohon maaf, tadi pada saat pertanyaan kedua, apakah benar Bagus duluan yang menjawab? Markus Oh, tadi duluan. itu suara Markus ya? Oke. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, akan saya baca. Bagus Apa yang belum jawab. kalian ketahui tentang cara birokrasi? Sebelumnya sedang terjadi kesalahan jaringan pada komputer dari moderator. Mohon ditunggu sebentar lagi ya. Terima kasih.
Oke, tersinggung. Apa ya? Ya, mohon maaf karena tadi ada kesalahan jaringan. Baik, saya akan lanjutkan. Saya persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan kedua. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama untuk meminimalisir permasalahan atau perbedaan prioritas di dalam HMM, kami akan berusaha untuk menciptakan relasi yang baik antar anggota HMM. Sehingga ketika kita memiliki relasi yang baik, ada rasa nyaman di antara kita. Jadi permasalahan itu bisa diminimalisir dan kita lebih nyaman untuk sharing apa sih sebenarnya yang menjadi apa yang aku nggak suka, apa yang jadi permasalahan kita, itu akan jauh lebih terminimalisir permasalahannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pasangan saya nomor 1. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk pertanyaan tadi, apakah sebuah hukuman dibenarkan? Menurut kami, sebuah hukuman atau pemberian hukuman itu menurut kami dibenarkan dalam konteks membentuk konsekuensi dari apa yang telah dilakukan oleh si pelaku lah istilahnya. Jadi tujuannya untuk memberi efek jera dan tidak mengulangi lagi kesalahannya, seperti itu. Cukup dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Masih tersisa waktu 34 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, akan saya bacakan untuk kedua paslon. Apakah yang kalian ketahui tentang cara birokrasi dan himpunan mahasiswa matematika, serta dalam masa pandemi seperti ini, apa tindakan yang tepat untuk dilakukan dalam kinerja ke depannya? Untuk kedua paslon, diberikan waktu diskusi 30 detik, dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu diskusi telah habis. Saya persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami birokrasi yang baik itu bukan dari atas ke bawah, tapi yang atas turun ke bawah membaur dengan yang lain. Dan turunnya itu bukan turun jabatan, tapi turun untuk, hey kamu gini, maksudnya dalam arti
berbincang dan menjalin relasi yang baik sehingga ada komunikasi yang baik sehingga nanti Paslon nomor 2 bisa digantikan Egret karena sepertinya jaringan Markus bermasalah karena waktu tetap terus berjalan. Sisa waktu 1 menit 20 detik. Ya. Baik. Baik. 1. Ikuti cara-cara tahun lalu, tapi untuk pandeminya kita tidak tahu sampai kapan, dan kita mungkin diganti dengan online, dan jika itu memungkinkan online bakal tetap dipakai, jika tidak memungkinkan untuk Sepertinya jaringan Egret bermasalah. Apakah paslon nomor urut 2, Markus, bisa menambahkan sisa waktu 25 detik? Baik, menurut kami, birokrasi yang baik yaitu kami sebagai pengurus utama, jika kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa matematika, tentunya kami akan bersikap secara universal sesuai dengan misi kami, yaitu memberi ruang, dan kami akan bersikap terbuka kepada seluruh mahasiswa matematika untuk menyampaikan berbagai aspirasi. 3, 2, 1. Mohon maaf, waktu habis. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan keempat, akan saya bacakan untuk kedua paslon. Jika kalian diberikan kesempatan menjadi hewan, kalian ingin menjadi apa dan kenapa? Baik, pertanyaan akan kembali saya ulang. Jika kalian diberikan kesempatan menjadi hewan, kalian ingin menjadi apa dan kenapa? Untuk kedua paslon, diberi waktu diskusi 30 detik, dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu diskusi telah habis. Ya, saya persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jika diberi kesempatan kami untuk menjadi hewan apa, saya memilih untuk menjadi hewan yaitu burung, seekor induk burung. Karena hakikatnya seekor induk burung jika ia sudah memiliki dan memiliki anak, walaupun dia memiliki sayap yang bisa membawa dia untuk terbang dengan bebas, dia tetap ingat posisi utamanya, prioritasnya, tujuannya, dan tanggung jawabnya itu masih di sangkar yang ia buat karena ada anak-anaknya. Begitu pula dengan saya, jika saya terpilih sebagai ketua himpunan mahasiswa matematika, saya akan, walaupun saya mungkin bisa mengikuti berbagai kegiatan dengan bebas, tetapi saya tetap mengingat prioritas utama saya, tujuan saya, dan pilihan saya, serta tanggung jawab saya, yaitu di himpunan mahasiswa matematika. Mungkin seperti itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Waktu masih tersisa 50 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, sepertinya tidak. Saya persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab dari saya sendiri. Secara pribadi saya kalau disuruh pilih untuk jadi apa, saya ingin jadi semut. Kenapa? Karena semut tuh punya relasi yang banyak. Dia ketemu semut lain langsung jabat tangan lagi, kayak gokil aja, kayak seru gitu. Punya relasi yang banyak, terus bisa langsung saling bantu gitu. Itu kalau dari saya. Jika saya diberi pilihan untuk memilih untuk menjadi binatang apa, saya ingin menjadi seekor kura-kura. Kenapa? Saya pengen punya tameng saya sendiri,
dari dunia luar. Saya pengen saya bisa kuat untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain. Saya pengen orang lain, ketika orang lain melukai saya mempunyai tameng saya sendiri. Selain itu, kenapa saya ingin menjadi kura-kura? Saya pengen saya bisa berbaur, seperti kura-kura yang bisa hidup di dua kondisi yang berbeda, bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Saya juga pengen bisa berbaur, bisa mengerti orang lain itu seperti apa, saya bisa mengikuti mereka, saya juga bisa mengikuti orang yang lain. Jadi saya ingin menjadi seekor kura-kura. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Waktu masih tersisa 35 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kelima, akan saya bacakan untuk kedua paslon. Apa yang kalian lakukan agar Himpunan Mahasiswa Matematika dan Prodi Matematika dapat dipandang dan dihormati, baik di dalam atau di luar Universitas Sanata Dharma? Baik, pertanyaan akan saya kembali ulang. Apa yang akan kalian lakukan agar Himpunan Mahasiswa Matematika dan Prodi Matematika dapat dipandang dan dihormati, baik di dalam atau di luar Universitas Sanata Dharma? Untuk kedua paslon, diberikan waktu diskusi 30 detik, dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu diskusi telah habis. Saya persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami akan menjalankan proker kami dengan baik, dengan mungkin misal dengan diskusi yang matang, dengan persiapan yang matang, sehingga nanti pelaksanaannya juga dapat berjalan dengan baik, dan nantinya dengan pelaksanaan yang baik, sesuai dengan rencana atau dengan improvisasi yang lebih baik lagi, nanti dapat dipandang oleh pihak luar bahwa wah, HMM keren nih, gila banget acaranya bisa sekeren ini gitu. Mungkin itu saya. Menambahi jawaban pasangan saya, kami juga akan melakukan proker-proker yang bisa digunakan untuk mengembangkan skill-skill mereka. Tidak hanya sebagai peserta, tapi kita juga sebagai panitia juga bisa mengembangkan skill kita. Selain itu, kami juga akan berusaha untuk mengemas proker-proker tersebut dengan inovasi-inovasi yang baru. Dengan tujuan yang sama, tetapi dengan inovasi baru, bagaimana caranya supaya tidak monoton. Jadi kita mempunyai sesuatu yang baru setiap tahunnya. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Waktu masih tersisa 30 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Untuk membuat Himpunan Mahasiswa Matematika di luar maupun di dalam, tentunya kami akan membangun fondasi yang kuat. Karena setiap organisasi jika tidak dibangun fondasi yang kuat dari bawah, tentunya terpaan apapun yang akan dihadapi baik kritikan maupun kritikan negatif lainnya dari luar, tentunya fondasi sangat berperan penting dalamnya. Bagaimana membangun fondasi itu dengan kuat? Tentunya kami akan melakukan musyawarah dengan rapat dengan mahasiswa-mahasiswa matematika, dengan himpunan mahasiswa matematika tentunya, dan meningkatkan kinerja dari berbagai proker-proker yang akan kami laksanakan tentunya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari pasangan saya. Terima kasih. Untuk tambahannya, mungkin saya akan membuat kegiatan yang menarik, berbeda dengan yang lain,
beda dengan yang biasanya, dengan semua persiapan yang matang, dengan semua kekreatifan anggota, dan agar tujuan kita tuh untuk dipandang dan dilihat sama yang lain tuh bagus. Sekian. Ya, baik, terima kasih. Masih tersisa 20 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, sepertinya tidak ada. Baik, terima kasih. Demikianlah segmen 1 debat pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki segmen 2 debat pada kali ini. Pada segmen 2 ini, masing-masing paslon akan saling memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut lain dengan durasi membuat pertanyaan selama 30 detik dan durasi pertanyaan selama 2 menit. Lalu diberikan waktu diskusi selama 30 detik dan durasi menjawab selama 2 menit. Ya, baik, untuk kedua paslon diberikan durasi untuk membuat pertanyaan selama 30 detik, dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi telah habis. Karena pada segmen 1, paslon nomor urut 2 terakhir menjawab pertanyaan, maka untuk segmen 2 ini dipersilahkan untuk paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dengan durasi pertanyaan 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, seandainya ada anggota Himpunan Mahasiswa Matematika yang tiba-tiba setelah mendaftar hilang tanpa alasan dan meninggalkan tanggung jawabnya di Himpunan Mahasiswa Matematika, apa langkah konkret kalian untuk menindaklanjuti masalah tersebut? Baik, saya ulangi. Seandainya ada anggota Himpunan Mahasiswa Matematika yang tiba-tiba setelah mendaftar dan hilang tanpa alasan, serta meninggalkan tanggung jawabnya di Himpunan Mahasiswa Matematika, apa langkah konkret kalian untuk menindaklanjuti masalah tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Waktu diskusi 30 detik untuk paslon nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu diskusi 30 detik untuk paslon 1. Maafkan, saya persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Menanggapi pertanyaan dari paslon nomor 2, berarti anggota tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang apatis. Nah, apatis atau tidaknya seseorang itu kan relatif. Jadi pertama-tama kita harus mencari bukti dahulu. Apakah orang tersebut benar-benar apatis atau tidak. Kita bisa melihat dari absen ketika rapat, atau absen ketika HMM membutuhkan anggota panitia, tetapi orang tersebut malah tidak mau mengikutinya. Berarti kita bisa mengatakan orang tersebut sebagai apatis. Kemudian akan dilanjutkan oleh pasangan saya. Apakah pasangan akan melanjutkan? Melanjutkan yang tadi, setelah kita tahu apakah dia benar-benar apatis atau tidak, kalau misalnya emang apatis, kita beri teguran ringan berupa ajakan
untuk ikut kembali dalam kegiatan organisasi HMM. Setelah itu, apabila memang benar-benar tidak bisa, akan kami beri teguran yang lebih berat, yang mungkin dapat kita beri teguran yang tegas, yaitu dikeluarkan dari keanggotaan HMM. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Masih tersisa waktu 30 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Ya, baik. Terima kasih. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dengan durasi pertanyaan 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor 2. Yang pertama, menyangkut tentang visi dan misi kalian. Pada poin yang kedua, misi kalian pada poin kedua. Ruang seperti apa yang akan kalian berikan kepada mahasiswa matematika dalam rangka mewujudkan misi pertama kalian, maaf. Saya ulangi, menyangkut tentang visi dan misi kalian, ruang seperti apa yang akan kalian berikan kepada mahasiswa matematika dalam rangka mewujudkan misi pertama kalian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Waktu diskusi 30 detik untuk paslon nomor urut 2 dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu diskusi telah habis. Saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Berkaitan dengan misi kami yang pertama, yaitu bagi mahasiswa matematika dalam menyalurkan aspirasi, bakat, minat mereka. Nah, memberi ruang dalam artian di sini kami memberi kebebasan kepada seluruh mahasiswa matematika untuk menyampaikan berbagai aspirasi, kritikan maupun saran bagi mereka untuk kedepannya nanti program studi matematika akan seperti apa, dan memberi kebebasan mereka untuk mengeksplor berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bakat serta minat mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari pasangan saya, terima kasih. Baik, saya akan menambahkan, mereka bisa mengeluarkan semua aspirasi, bakat, serta minatnya melalui lomba-lomba, terus sharing mahasiswa, dan mengikuti kepanitiaan. Dengan mengikuti kepanitiaan pun, mereka juga bisa mengeluarkan aspirasi, bakat, serta minatnya. Melalui lomba-lomba yang diadakin di luar HMM, mereka juga bisa mengeluarkan semua bakatnya yang dia miliki. Sekian dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Masih tersisa 40 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Ya, baik. Terima kasih. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dengan durasi pertanyaan 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1, maaf. Apa tantangan terbesar bagi kalian yang kemungkinan akan menghambat kinerja kalian pada nantinya jika kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa matematika? Dan apa solusi yang sudah kalian siapkan atau kalian pikirkan untuk hambatan-hambatan tersebut? Saya ulangi, apa tantangan terbesar bagi kalian yang kemungkinan akan menghambat kinerja kalian jika seandainya kalian nanti terpilih sebagai ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa matematika, dan apa solusi yang sudah kalian siapkan untuk tantangan tersebut? Terima kasih.
Ya, terima kasih. Waktu diskusi 30 detik untuk paslon nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktu telah habis. Saya persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab itu, bagi kami tantangan terbesar yang ada pada diri kami adalah yaitu kelemahan kita tadi. Jelas banget kita sering berbeda pendapat dan debat hebat ya, kayak bertengkar gitu lah. Maksudnya bertengkar dalam arti berdebat gitu kan. Tapi perbedaan pendapatnya tuh lebih ke aku punya ide A, kamu punya ide B, tapi kayak masih ada irisan di antara A dan B itu. Sehingga kadang irisan itu tuh bisa menjadi sebuah inovasi baru yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Begitu sih. Menambahi jawaban dari pasangan saya, kenapa kami bisa mengatakan bahwa itu bisa menjadi sebuah inovasi yang baik? Karena justru dengan perdebatan itu kami memikirkan berbagai pertimbangan yang ada dan mengambil yang terbaik di antara opini-opini kami. Kemudian kami merasa selama kami masih sama-sama mau membuka pikiran kami, sama-sama mau mendengarkan pendapat kami, dan sama-sama mau saling menghargai, justru malah tantangan tersebut bisa menjadi nilai plus bagi kami untuk menjalankan HMM ke depannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Waktu masih tersisa 30 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik. Terima kasih. Dipersilahkan untuk paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dengan durasi pertanyaan 2 menit dimulai dari sekarang. Untuk paslon nomor 2, seringkali ditemukan pengalaman tentang anggota HMM yang tidak menjalankan tugas atau tanggung jawabnya sebagai anggota HMM. Apa bentuk sikap kalian menanggapi anggota HMM yang melepaskan tanggung jawabnya sebagai anggota HMM? Saya ulangi sekali lagi, seringkali ditemukan pengalaman tentang anggota HMM yang tidak menjalankan tugas atau tanggung jawabnya sebagai anggota HMM. Apa bentuk sikap kalian menanggapi anggota HMM yang melepaskan tanggung jawabnya sebagai anggota HMM? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Waktu diskusi 30 detik untuk paslon nomor urut 2 dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktu diskusi telah habis. Saya persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Jika seandainya kami nanti menemukan anggota himpunan mahasiswa matematika yang tidak menjalankan tugas atau meninggalkan tanggung jawabnya sebagai anggota himpunan mahasiswa, tentunya langkah pertama yang akan kami lakukan yaitu mendiskusikan atau melakukan musyawarah dengan mengadakan rapat dengan anggota-anggota himpunan mahasiswa matematika lainnya, karena di dalam sebuah organisasi kita tidak bisa memutuskan untuk memberi hukuman atau memberi keringanan seperti apa kepada anggota HMM yang bermasalah tersebut, karena diperlukan pendapat-pendapat dari teman-teman yang lainnya. Kemudian, jika anggota himpunan mahasiswa matematika ini yang tidak menjalankan tugasnya atau meninggalkan tanggung jawabnya, tentunya akan mendapatkan teguran dari kami. Jika seandainya anggota himpunan mahasiswa matematika ini tetap melakukan hal yang sama dan tidak
berpaling dari tindakannya yang salah tersebut, kami akan menindaklanjutinya dengan mendisiplinkannya. Entah memberi hukuman dengan mengeluarkannya dari himpunan mahasiswa matematika. Sekian dari saya, terima kasih. Saya mau menambahkan, jadi sebelum mengikuti oprek, kami juga akan memberi aturan di awal. Jadi mereka harus benar-benar bertanggung jawab atas komitmen yang sudah mereka ucapkan. Ya, baik, terima kasih. Waktu masih tersisa 9 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Ya, baik, terima kasih. Demikianlah segmen 2 debat pada kali ini. Marilah kita memasuki segmen 3. Panitia sudah mengumpulkan pertanyaan dari audiens dan saya akan menanyakan kepada masing-masing paslon. Saya akan kembali memperingatkan, masing-masing paslon akan mendapatkan pertanyaan yang sama dengan waktu durasi diskusi 30 detik, serta waktu menjawab selama 2 menit. Pertanyaan akan saya bacakan 2 kali dan tidak ada siaran ulang. Pertanyaan berlaku untuk kedua paslon. Karena pada segmen 2, paslon nomor urut 2 terakhir menjawab pertanyaan, maka untuk segmen 3 ini, paslon nomor urut 1 akan dipersilahkan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan pertama, akan saya bacakan untuk kedua paslon. Pertanyaan, pada himpunan matematika murni, membutuhkan divisi-divisi yang banyak dan juga membutuhkan anggota yang tidak sedikit pula. Sedangkan untuk angkatan 2020 hanya sedikit. Bagaimana cara memanfaatkan angkatan 2020 yang sedikit dalam divisi HMM? Baik, pertanyaan akan kembali saya ulang. Pada himpunan matematika murni, membutuhkan divisi-divisi yang banyak dan juga membutuhkan anggota yang tidak sedikit pula. Sedangkan untuk angkatan 2020 hanya sedikit. Bagaimana cara memanfaatkan angkatan 2020 yang sedikit dalam divisi HMM? Baik, waktu diskusi 30 detik dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu diskusi telah habis. Saya persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai anggota HMM pada tahun sebelumnya, sebenarnya HMM itu tidak membutuhkan terlalu banyak anggota HMM, karena pada akhirnya proker-proker itu akan dilaksanakan oleh seluruh anggota HMM, bukan hanya pengurus HMM. Jadi menanggapi hal tersebut, kita akan berusaha untuk bagaimana caranya setiap kita mencari tahu kemampuan dari setiap adik-adik angkatan 20, kemampuan apa sih yang mereka punya, dan di situ kita akan memanfaatkannya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, saya akan menambahkan, mungkin agak rancu tadi, bagaimana cara menyalurkannya. Nah, cara kita tahu ada bakatnya di mana tuh ya via oprek, open recruitment. Kita dari open recruitment atau ya itu bisa menelaah dia nih sebenarnya enaknya di mana. Dari misalnya soft skill-nya tuh dia bisa A, berarti dia masuknya ke divisi ini. Jadi tidak sembarang aja gitu, ada filternya sendiri. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Waktu masih tersisa 30 detik. Apakah ingin ditambahkan? Akan saya tambahkan. Kami juga melihat pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya di SMA.
Kemudian tidak hanya melihat dari pengalaman dan kemampuan mereka saja, kami juga melihat kemauan dari diri mereka. Apabila mereka mau berusaha dan belajar untuk menekuni suatu bidang, kami akan memberikan kesempatan bagi mereka, karena kita mengetahui bahwa jumlah anggota mahasiswa matematika itu memang sedikit. 3, 2, 1. Terima kasih, waktu telah habis. Saya persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi, Himpunan Mahasiswa Matematika memang memerlukan anggota. Banyak tidaknya itu kelancaran proker-proker atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika tetap tergantung dari personality dari setiap masing-masing Himpunan Mahasiswa Matematika. Nah, kami tidak akan hanya membuka rekrutmen kepada mahasiswa 2020, tetapi kami akan membuka juga untuk angkatan 2019. Karena dengan membuka open recruitment ini, kami akan menyeleksi mahasiswa-mahasiswa matematika, dan sebelum membuka open recruitment ini, kami akan memberi terlebih dahulu sharing apa yang akan mereka dapatkan jika mereka mengikuti atau bergabung dalam suatu kepanitiaan maupun organisasi himpunan mahasiswa matematika. Kemudian, dalam oprek sendiri, kami akan memberi ketentuan-ketentuan tersendiri bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan jika mereka seandainya masuk dalam anggota himpunan mahasiswa matematika. Untuk memberi ketertarikan sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan memberi sharing terlebih dahulu kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan kami rekrut untuk bergabung dalam himpunan mahasiswa matematika. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari pasangan saya. Baik, saya akan menambahkan, untuk memanfaatkan angkatan 20, kami juga tetap ketat dalam pemilihan, dan jika waktu oprek mereka tidak bisa memadai di divisi yang dia pilih, 3, kami akan memberi 2, pilihan 1. lain untuk divisi Terima yang kasih baik. atas jawabannya. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, akan saya bacakan untuk kedua paslon. Jika terdapat suatu kelompok mahasiswa yang memiliki pemikiran bahwa kegiatan prodi tidak penting, sehingga kelompok tersebut sepakat tidak mengikuti kegiatan prodi, apa tanggapan kalian jika terjadi permasalahan seperti itu, dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, pertanyaan akan kembali saya ulang. Jika terdapat suatu kelompok mahasiswa yang memiliki pemikiran bahwa kegiatan prodi tidak penting, sehingga kelompok tersebut sepakat tidak mengikuti kegiatan prodi, apa tanggapan kalian jika terjadi permasalahan seperti itu, dan bagaimana cara mengatasinya? Waktu diskusi 30 detik dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu diskusi telah habis. Saya persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendapat mereka harus selalu positif kepada kita. Tetapi kita bisa menyaringnya dengan cara memberi motivasi-motivasi sehingga bisa membuka perlahan pendapat mereka yang salah terhadap bahwa kegiatan organisasi tidak penting. Nah, caranya bagaimana? Kami akan mengadakan sharing, tentunya kami akan mengadakan sharing dengan angkatan-angkatan yang telah ikut berpartisipasi dalam organisasi himpunan mahasiswa matematika atau himpunan lainnya yang sudah lulus dari pendidikannya selama kuliah di Universitas Sanata Dharma dan memberikan pengalamannya apa yang ia dapatkan setelah
ia mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan organisasi. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari pasangan saya. Terima kasih. Ya, benar yang dikatakan Markus, kita akan melakukan sharing dan semua kegiatan apa yang telah kita rencanakan itu semua udah punya manfaat dan tujuannya. Jadi sebisa mungkin kita akan memberikan semua manfaatnya setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ya, baik, terima kasih. Waktu tersisa 38 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, sepertinya tidak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, untuk menjawab pertanyaan tersebut, apa yang akan kami lakukan sebelum adanya proker itu, maksudnya sebelum adanya pelaksanaannya, kami akan terlebih dulu introducing, pengenalan. Apa sih sebenarnya ini acaranya ngapain gitu. Terus setidaknya kita udah punya ide nih, apa dari pihak panti yang udah atau yang pemegang prokernya ini punya ide apa di proker ini. Apa ada inovasi baru kah atau apa? Terus kita bisa promosiin ini ke mahasiswa-mahasiswa. Saya kira ini akan mempersempit kelompok-kelompok mahasiswa yang menjadi tidak tertarik. Nah, setelah itu, ketika masih ada kelompok-kelompok mahasiswa yang berpikir bahwa ini masih kurang diperlukan atau tidak perlu ikut, menurut kami itu masih wajar dalam arti itu adalah kebebasan berpikir mereka. Dan selama itu tidak menghasut orang lain, maksudnya dalam arti tidak memperluas gitu kan. Jangan sini jangan ikut, itu menurut kami masih tidak apa-apa. Selain itu, kami juga akan sharing tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan kami tuh apa aja sih sebenarnya. Jadi nggak cuma ide, tapi tujuannya juga apa. Kita tuh mengarah kemana. Dan di situ kita juga berusaha untuk menumbuhkan rasa memiliki prodi matematika itu sendiri. Karena ketika kita tidak memiliki rasa memiliki prodi matematika, kita akan acuh tak acuh dan opini-opini seperti itu akan bermunculan. Dan saya sangat setuju seperti yang dikatakan oleh pasangan saya tadi, ketika orang tersebut tidak 3, 2, 1, waktu menjawab. Terima kasih. Untuk kepada partisipan, dimohon untuk mematikan mikrofon. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, akan saya bacakan untuk kedua paslon. Seperti kita tahu, prodi matematika sering tidak terlihat di Fakultas Sains Teknologi. Apa rencana kalian ke depan agar prodi matematika lebih menonjol di Fakultas Sains Teknologi maupun di luar Fakultas Sains Teknologi? Baik, pertanyaan akan kembali saya ulang. Seperti kita tahu, prodi matematika sering tidak terlihat di Fakultas Sains Teknologi. Apa rencana kalian ke depan agar prodi matematika lebih menonjol di Fakultas Sains Teknologi maupun di luar Fakultas Sains Teknologi? Untuk waktu diskusi, 30 detik dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu diskusi telah habis. Saya persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama yang perlu kami lakukan adalah menjalin relasi yang baik dulu dengan pihak BEM FST maupun BEM-U. Selain itu adalah kita juga mengikuti event-event atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BEM FST ataupun BEM-U. Setelah
setelah kita ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut, maka kita akan terlihat, wah ternyata ada ya perwakilan matematika, oh ternyata ada matematika di sini, sehingga mulai tumbuh rasa bahwa oh ada matematika, masa kita mulai dirasani oleh orang-orang di luar prodi kita. Menambahi jawaban pasangan saya, tidak hanya itu, tetapi dari dalam diri kita sendiri, kita juga harus menumbuhkan rasa bahwa kita itu memiliki, kita juga anggota FST, kita juga anggota Sanata Dharma. Dan dengan cara itu saya rasa kita juga jadi ada kemauan gitu, oh aku juga bagian dari ini, jadi aku harus ikut, aku mewakili matematika, aku mewakili diriku sendiri untuk menjadi bagian dari FST dan dari universitas. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Waktu masih tersisa 30 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Ya, baik, terima kasih. Saya persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, saya akan menjawab. Jadi di sini saya akan mengajak mahasiswa untuk aktif dalam berkegiatan di luar prodi matematika. Ikut kegiatan yang diadakan BMF, diadakan BEMU, diadakan di luar kampus juga seperti peduli-peduli yang diadakan sama masyarakat. Situ. Sekian dari saya, mungkin mau ditambahkan Markus. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan. Kami akan memberi ruang atau memberi kesempatan bagi semua mahasiswa matematika untuk ikut berperan aktif dengan menyalurkan bakat-bakat mereka dengan mengikuti berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan baik dari pihak BEM maupun himpunan. Kemudian kami akan menjaga relasi antara himpunan mahasiswa dengan keluarga mahasiswa beserta dengan BEM. Kami akan menjaga relasi tersebut sehingga jika terjalinnya relasi dengan baik, kami akan bisa menjaga komunikasi dengan baik sehingga himpunan mahasiswa matematika akan dikenal dengan komunikasinya yang baik. Kemudian kita kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar universitas seperti mungkin ada teman-teman yang mempunyai bakat di luar akademik, di luar matematika. Nah, dengan adanya mahasiswa yang mengikuti lomba-lomba di luar kegiatan himpunan mahasiswa matematika, maka himpunan mahasiswa matematika maupun mahasiswa-mahasiswa di FST akan melihat bahwa ada salah satu mahasiswa matematika yang mengikuti lomba dan memenangkan lomba tersebut, sehingga mahasiswa himpunan mahasiswa matematika atau program studi matematika tidak dipandang rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Waktu pas. Baik, untuk pertanyaan keempat akan saya bacakan untuk kedua paslon. Bagaimana cara kalian menarik minat mahasiswa angkatan 2020 untuk mengikuti kegiatan himpunan mahasiswa matematika? Untuk kedua paslon, diberi waktu diskusi 30 detik dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi telah habis. Saya persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Seperti hal yang saya katakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, tentunya pendapat mahasiswa untuk tertarik tidak tertarik terhadap program studinya sendiri itu tidak bisa kita paksakan. Tetapi karena kita sudah terlanjur atau sudah hakikatnya kami berkewajiban untuk mengayomi seluruh mahasiswa matematika, jika seandainya kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa matematika nantinya, kami akan setidaknya kami akan memberi motivasi kepada seluruh mahasiswa matematika dan khususnya untuk mahasiswa matematika 2020 yang sampai sekarang ini belum ada gambaran terkait kegiatan himpunan mahasiswa matematika.
Nah, dengan memberi motivasi dan memberi sharing seperti yang saya jawab dalam pertanyaan sebelumnya tadi, dengan memberi pengalaman-pengalaman dan berbagi pengalaman-pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang sudah mengikuti berbagai kegiatan mahasiswa matematika. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik. Waktu masih tersisa 50 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya akan menambahkan. Jadi kita bisa menayangkan program-program yang sebelumnya seperti apa agar mereka mempunyai gambaran semua kegiatannya seperti apa. Dan dengan gambaran seperti itu mereka akan tertarik dengan sendirinya. Oh, seperti kayak MRTS. Oh, ini di sekolahan-sekolahan. Wah, suka saya bisa mengikuti itu. Jadi dengan memberi gambaran acara sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih. Tersisa waktu 20 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Ya, baik. Terima kasih. Saya persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama kami akan lakukan adalah kami melakukan serawung. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pendekatan, kita mengenalkan diri kita kepada mereka jadi tahu, oh siapa sih kita seperti apa orangnya. Dan kalau misalkan orang udah ngerasa nyaman, apapun itu, mereka akan mau mendengarkan kita, mereka akan mau berpartisipasi, mau mengenal kita, mau bergabung dengan kita. Baik, selanjutnya setelah kita serawung, kita bisa dapat relasinya lah. Kita udah dapat relasinya, kita dapat komunikasinya. Setelah itu apa yang kita lakukan yaitu dengan mengenalkan, pertama dengan sharing dulu. Kita tahu mereka kayak apa, kita kayak apa dan dia kayak apa gitu. Terus kita setelah itu bisa sharing tentang dulu matematika ada program ini loh. Dengan pengenalan via pendekatan dengan serawung tadi itu akan lebih masuk kepada masing-masing individu dari mahasiswa angkatan 2020. Setelah itu dari pihak angkatan 2020 sendiri diharapkan akan mulai tumbuh rasa ingin, wah kayaknya seru juga ya, oke kita ikut. Seperti itu sih kurang lebihnya. Ya, baik, terima kasih. Masih tersisa 30 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mau menambahkan lagi, dengan kita melakukan pendekatan seperti itu, kita juga tahu seperti apa pikiran mereka, pikiran-pikiran fresh mereka yang bisa memberikan ide-ide baru kepada kita juga. Jadi kita sama-sama memiliki keuntungan dengan yang satu. Jadi bisa mau mengikuti kegiatan dan bagi HMM sendiri kita bisa mendapatkan ide-ide baru, kegiatan-kegiatan yang baru yang berguna untuk HMM lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Demikianlah segmen 3 debat pada kali ini. Dengan berakhirnya segmen 3, maka berakhir pula debat pemilihan ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Matematika. Untuk itu, acara saya kembalikan kepada MC. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Baik, terima kasih Tasya atas moderatornya. Untuk acara selanjutnya, kepada Alexa dipersilakan untuk membacakan notulensi debat pada hari ini. Dipersilakan, Alexa. Baik, terima kasih MC atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan debat calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Matematika. Dimulai dari segmen 1. Pertanyaan pertama terkait dengan kelebihan dan kelemahan serta besar nilai komitmen dan keseriusan. Paslon nomor 1 menyatakan bahwa kekurangan mereka adanya perbedaan pendapat dan selalu terjadi perdebatan. Yang kedua, terdapat tabrakan antara jadwal harian. Namun, kelebihan mereka adalah dengan banyaknya perbedaan, maka akan muncul banyak solusi-solusi yang lebih baik. Mereka menekankan bahwa nilai komitmen yang mereka tetapkan untuk diri mereka adalah 10. Selanjutnya, untuk paslon nomor urut 2, kekurangan mereka adalah kurang percaya diri untuk berani speak up di publik, serta kurangnya komunikasi. Kelebihan mereka adalah
Mereka harus lebih disiplin waktu serta mampu bertanggung jawab atas komitmen. Mereka berkomitmen, mereka akan menjadikan HMM menjadi himpunan yang lebih maju lagi. Pertanyaan kedua terkait dengan cara menyelesaikan persoalan umum. Paslon nomor 1 menyatakan bahwa mereka akan berusaha menciptakan relasi yang lebih baik sehingga akan lebih nyaman dalam berjalan bersama serta dapat meminimalisir kesalahan. Dan mereka setuju bahwa pemberian hukuman dibenarkan, namun dalam konteks sebagai pemberian konsekuensi dan efek jera. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 menyatakan bahwa mereka akan mengadakan musyawarah dan akan memberikan sanksi tergantung dengan besarnya masalah. Kemudian, di awal juga sudah akan ditetapkan peraturan yang jelas untuk meminimalisir perseteruan. Pertanyaan ketiga terkait dengan tindakan yang tepat dilakukan dalam kinerja. Paslon nomor urut 1 menyatakan mereka akan mengadakan musyawarah dan diskusi tentang proker yang baik sehingga dapat dijalankan. Sedangkan paslon nomor urut 2 menyatakan kegiatan-kegiatan akan diganti menjadi kegiatan online. Birokrasi yang baik tergantung dari pengurusnya dan mereka akan bersikap lebih terbuka. Pertanyaan keempat berkaitan dengan apabila diberi kesempatan untuk menjadi hewan. Paslon nomor urut 1 menyatakan untuk ketua ingin menjadi semut karena memiliki relasi yang banyak dan sebagai semut akan saling membantu. Sedangkan untuk wakilnya lebih ingin menjadi kura-kura karena ingin memiliki tameng untuk diri sendiri dan kura-kura dapat berbaur dalam segala situasi dan kondisi. Untuk paslon nomor urut 2 menyatakan mereka ingin menjadi induk burung karena dalam berbagai kesempatan, induk burung akan tetap bisa mengayomi dan selalu mengingatkan tujuan awal, komitmen, serta tanggung jawab. Dan yang kelima, berkaitan dengan HMM lebih dipandang dan dihormati, baik di dalam maupun di luar USD. Paslon nomor urut 1 menyatakan bahwa mereka akan menjalankan proker dengan baik, dengan diskusi dan perencanaan, serta pelaksanaan yang baik, sehingga dapat lebih dipandang oleh pihak luar. Dan mereka akan mengadakan banyak proker untuk mengasah skill dengan melakukan berbagai inovasi baru. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2, akan membangun fondasi yang kuat di awal, dan akan melakukan musyawarah serta rapat yang dapat meningkatkan kinerja setiap proker. Kemudian akan membuat kegiatan yang menarik, kreatif, dan melalui persiapan yang matang. Selanjutnya untuk segmen 2. Paslon 1 menyatakan bahwa apabila terdapat anggota yang hilang tanpa alasan, maka anggota tersebut bisa disebut apatis. Namun, perlu lebih banyak mencari bukti-bukti. Kemudian, anggota tersebut akan diberikan teguran ringan dan ajakan, yang mana selanjutnya apabila tetap diabaikan, maka anggota tersebut akan diberi teguran yang tegas, yaitu dengan dikeluarkan. Kemudian, untuk paslon nomor urut 2 menyangkut visi dan misi, paslon nomor urut 2 menyatakan bahwa mereka akan memberi ruang, yang berarti mereka memberi kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan mengeksplor bakat serta minat melalui lomba, sharing, dan kepanitiaan. Selanjutnya, paslon nomor urut 1 menyatakan bahwa tantangan terbesar mereka adalah adanya perbedaan pendapat yang berujung dengan perdebatan. Namun, dengan adanya perdebatan itu akan menghasilkan inovasi yang lebih baik melalui berbagai pertimbangan serta opini yang muncul. Kemudian, paslon nomor urut 2 menyatakan bahwa sikap yang akan mereka ambil dalam menanggapi anggota HMM yang melepaskan tanggung jawab. Yang pertama, akan mendiskusikan dengan anggota HMM yang lain melalui musyawarah dan rapat. Kemudian akan memberikan teguran dan menindaklanjutinya dengan tegas, serta di awal masa jabatan mereka telah memberikan aturan terkait dengan komitmen. Beralih ke segmen 3. Untuk pertanyaan bahwa minimnya anggota
dari Angkatan 2020. Paslon nomor urut 1 menyatakan bahwa HMM tidak membutuhkan terlalu banyak anggota, tetapi mereka akan terus berusaha mencari tahu potensi dari Angkatan 2020 melalui open recruitment, serta akan melihat pengalaman serta kemauan dari mahasiswa tersebut. Sedangkan paslon nomor urut 2 menyatakan bahwa mereka memerlukan banyak anggota, namun akan tetap bergantung pada personality masing-masing mahasiswa dengan membuka sharing tentang keuntungan bergabung dengan kepanitiaan HMM, serta akan melakukan pemilihan yang ketat melalui open recruitment. Untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana jika terdapat sekelompok mahasiswa yang memiliki pemikiran bahwa kegiatan prodi tidak penting. Paslon nomor 1 menyatakan bahwa mereka akan terlebih dahulu melakukan pengenalan terkait dengan proker, kemudian melakukan banyak promosi kepada mahasiswa, dan melakukan sharing tujuan serta manfaat kegiatan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap prodi matematika. Paslon nomor urut 2 menyatakan bahwa mereka akan menyaring pendapat dan terus melakukan motivasi-motivasi kepada mahasiswa dan melakukan sharing-sharing dengan alumni terkait dengan pengalaman berorganisasi. Pertanyaan ketiga adalah terkait dengan prodi matematika yang sering tidak terlihat di FST. Paslon 1 menyatakan bahwa cara atau langkah yang akan mereka ambil. Yang pertama adalah menjalin relasi yang baik dengan badan eksekutif mahasiswa dalam lingkup fakultas maupun universitas, mengikuti event-event yang diadakan oleh BEM, kemudian akan menumbuhkan rasa memiliki sebagai anggota FST dan USD. Paslon nomor urut 2 mengatakan bahwa mereka akan mengajak mahasiswa matematika untuk aktif berkegiatan dalam acara kampus maupun acara di luar kampus dengan tetap menjaga relasi antar himpunan sehingga tercipta komunikasi yang baik. Yang keempat adalah cara menarik minat mahasiswa angkatan 2020. Paslon nomor urut 1 menyatakan mereka akan melakukan pendekatan dengan serawung, menjalin relasi, komunikasi, serta sharing, dan mereka akan menampung ide-ide baru yang muncul. Kemudian, paslon nomor urut 2 menyatakan bahwa mereka tidak dapat memaksakan kehendak, namun akan lebih mengayomi dan terus memotivasi mahasiswa dengan melakukan sharing pengalaman. Sekian kesimpulan debat kali ini, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fani atas notulensinya. Pada hadirin, kita sudah sampai di penghujung acara. Di awal kita awali dengan doa, dan pada baiknya di akhir juga kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Doakan saya pimpin secara kontrolik kepada para hadirin yang bersangkutan untuk menyampaikan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan doa pada hari ini. Biarlah segala hasil yang diperoleh pada hari ini sesuai dengan kehendak dan seturut dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, para hadirin, sebelum diakhiri ada sesi foto-foto. Kepada hadirin yang mengikuti pertemuan di Zoom ini, dipersilakan untuk menyalakan kamera. Kepada divisi PDD, dipersilakan. Sudah semua? PDD udah siap?